Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Nurul Jihad Narmada rahimakumullah. Puji syukur tebarang-barang panjatang tu atas sida Allah Subhanahu wa taala, Malik yang belum usami kepada sida Allah taala le majlis mulia niki dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan barang-barang terpanjangan umur sida-sida Allah Subhanahu wa taala dan kelak husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang belum bersami senamian lemak kepada barang-barang mau syafaat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kajian siang niki akan membahas tentang Nabi yang tadi sempat yang sampaikan di khutbah Jumat, yaitu kajian surat Al-Mu'minun dari ayat pertama sampai ayat ke-11. Lagu sedek teman bahas Nabi yang nanti menjadi tema pembahasan utama. Kembali yang akan bacakan sebuah hadis dari Nabi. Hadis ini ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Pada ngendeng, pada nunas tiba ada sida Allah Ta'ala ngendeng antim sak pada mau bayi surga saaran surga firdaus. Ya kembe bahasa sida Nabi pertama, fa innahu wasatul jannah. Saaran al firdaus niki yelek tengah-tengah surga tawar. Jadi anti baratan jamaah. Niki surga lemak kiri kanan. Nah surga firdaus niki tengah-tengah marah niki tahu di atas. Saat kedua bahasa Nabi wa a'lal jannah. Surga firdaus niki adalah surga yang paling tinggi, surga yang paling atas. Saat ketelu fauqahu arsyur rahman. Langsung di atas niki arash di sida Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjar anharul jannah, dan dari surga firdaus nikilah ilangan mengalir ai sungai searah le surga di sida Allah Subhanahu wa taala. Selalu surga dalam Al-Qur'an jamaah rahimakumullah tersebut sida Allah dengan sebutan jannatun tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah selaku surga searah le surga jamaah, sungai-sungai niki airnya itu mengalir dari surga firdaus. Nikalah sebab baru dari sida Nabi pesen tiang belum usami en pada ngendeng tiba di sida Allah Ta'ala dendek tanggung-tanggung si tengendeng ngendeng langsung antek sak mau surga firdaus jemaah. Mungkin nampura agung arak le antara tiang belum usami umat Islam sak mungkin berpikiran arwah aku jadi dendek ke mau surga firdaus. Yang penting ke mau surga buah tutup kesyukur. Uli kanggun terkena meneh jemaah senamian. Lagu dalam hal surga harus terbedeang tumuhat menenteparan obsesi cita-cita sebagaimana tiang belum usami le dunia niki
Bedeang cita-cita, bahkan nara ungkapan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Maka untuk surga jamaah harus bedeang obsesi cita-cita yang sangat tinggi, gak tanggung-tanggung tengendeng tiba di sida Allah Ta'ala ante sak mau napi sak ta'aranin al-firdaus al-a'la. Jamaah rahimakumullah. Dan ara pitu kriteria dengan saya mau surga firdaus al-a'la nih. Sa pertama, qad aflahal mu'minun. Ciri pertama dengan saya mau surga firdaus adalah dengan saya beriman. Endek beriman, endek beragama Islam, ampura sinampura agung jemaah, dinarak tahu di dalam surga. Berembe-rembe kesolah, berembe-rembe luwe amal sosial, sa gawe le bawah dunia, endek beragama Islam dinarak kena jemaah. Ya, ampura sinampura agung. Izinkan tiang bercerita, dan cerita niki sering tiang sampaikan dalam berbagai pengajian dan ceramah tiang, bahwa ketika tiang sedang berceramah di Jenewa, di negara Switzerland, di Eropa jemaah, tiang sedang ceramah di PTRI, Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, membahas tentang surga kancing neraka. Tiba-tiba arah sepo jamaah kenyangkan tiang ceramah marah niki, berdiri kemudian bertanya dengan mengatakan, apakah Anda mau mengatakan bahwa Bunda Teresa itu di neraka? Bunda Teresa, saya Bunda Teresa jemaah. Bunda Teresa niki seorang aktivis kemanusiaan, aktivis sosial. Saking belik jasa membantu orang-orang yang kelaparan di Afrika. Kepeng pribadi miliaran dolar sebulan kepeng dalam rangka membantu orang-orang Afrika yang kelaparan waktu itu. Sehingga kemudian ia mendapatkan hadiah Nobel dari PBB. Artinya napi yang dilakukannya niki mendapatkan penghargaan internasional, diakui oleh dunia internasional. Lagu ampura beliau niki agama Kristen jemaah. Uri dalam keyakinan Islam sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Berembe-rembe kebelik keluwe kebaikan sagawe dengan sadek beragama Islam, maka kebaikan niki lema haba'an mansura, ibarat debu-debu yang berterbangan tanpa makna dan tanpa sisa saja. Dan itulah yang Allah sebut di awal surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Setelah terjadi kiamat bahasa Indonesia Allah lemak luwe otak-otak manusia ya tertunduk lesu. Mereka enggak punya harapan, sendu wajah sambil nunduk jamaah. Ya kena wujuhu yawma idzin khashi'ah dalam ayat niki. Ndek napi makna khusyuk dalam ayat niki ampura nggih. Wajah-wajah yang tertunduk lesu. Dikembe amilatun nasibah, luwe amal kebaikan layak gawe le bon dunia, lagu lelah doang mau biskepe, ujung-ujungnya napi tasla naran hamiyah, ujung-ujungnya ia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Siapa mereka? Ampura niki dengan sadai beriman, dengan sadai beragama Islam. Maka alhamdulillah tiang belum sami terjadi sida Allah Ta'ala. Jadi dengan beriman, dengan beragama Islam, maka berarti
kriteria pertama bagi orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus al-A'la, insya Allah sudah kita miliki. Yang berketua 60 jamaah sampun daripada beriman, selaput daripada agama Islam, berarti pede dah tiap mau surga Firdaus insya Allah, amin. Lagu niki baru nara sekek yang sebutan, masih harap 6 sisa leburi ciri niki kriteria, Ampura di, amin. Ampura jemaah sebentar. Berangkat ke Mataram. Ya. Tiang niki makin diamanahkan jadi ketua Basnas Kabupaten Lombok Barat. Iya pot yang singgung zakat profesi baru niki. Terus harus syarat yang tanda tangan ya harus dibawa ke Basnas Provinsi. Kitab Subulus Salam yang merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa memang khusyuk jamaah bukan menjadi syarat sahnya sholat. Khusyuk dia khusyuk sembahyang sah sembahyang, selama syarat rukunnya terpenuhi sah salat kita, walaupun misal di khusyuk di dalam sembahyang sah salat kita, artinya gugur kewajiban. Lagu ente perhatian napi tujuan tiang pelunggu sami tersuruh sembahyang sesudah Allah dalam Al-Quran. Salah suku bahasa sesudah Allah Ta'ala, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah solat ante pada ingat tiba aku seberak di dalam sembahyang. Niki tujuan suruh sembahyang jamaah, ante sa ingat tiba di sida Allah le dalam kesembahyang. Ikembe karena Allah sangat wikan, sangat nenau. Di luar solat kita jarang mengingat Allah, maka tersuruh sembahyang 4-5 menit antir seingat seberat tiba di sida Allah kenyangkan kesembahyang. Maka yang luar sembahyang jarang ingat tiba di sida Allah, saat kesembahyang pun jarang ingat tiba di sida Allah. Hampura niken bahasa Bang Haji Roma Irama namanya terlalu arah niki, hampura niki. Napi namanya terlalu, masya Allah, Wah sembahyang, itu ingat Allah sembahyang, dek ingat opira, dia ingat tiba di Allah Taala menu, kayak pot yang kena terlalu. Jadi niki syarat sak kedua jamaah. Syarat sak kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ampura. Dengan saya berusaha menghindar dari tontonan, menghadiri acara yang melenakan. Ampura sinampura agung jamaah, ampura. Girang liwat ke Cimol Riki jarang. Lakukan rata-rata dengan yang nyongkol pasti jo ke Cimol masih makin sekin ramai makin terutama sohan corona kanara. Waktu corona kan inara dengan nyongkol in tebeng makin menun parang corona wangkai sekin maraaran ke Cimol kelalahang cikan motor liwat dikenan ke Cimol niki ampura. Lagu luwe ibu-ibu sering tiang perhatikan jemaah ente barak pengumuman pengajian le masjid jande narabe ruan gupoh jauh anak lalu hadir jauh pengajian lagu menun dengah suara ke Cimol kenyangkan nyusu sinjau seninan pelai je kelangan boy ke Cimol niki hampura niki kira-kira ke Cimol termasuk yang melenakan atau tidak jemaah? Melenakan. Tapi lagi misal larak penyanyi dangdut, masya Allah macam tak berpakaian uningas terus jemaah senamian, masya Allah selapu demen dengar demen serius barang ingas sehingga itu normal jemaah tetuna tende enara le antara pelunggu samin dek demen serius dengan ini ingas berarti ini normal nih ampur ampura nih ampura, masya Allah. Lain wah ingas terus suara merdu begoyang-goyang malik jamaah
kadang terasa milun tebegoyang, milun tebejogeh. Nah, orang yang berusaha menghindar dari tontonan-tontonan yang melenakan, niki kriteria sak ketelu dengan saya mau surga Firdaus ala-ala. Ampura tiang beketua. Kriteria sak ketelu niki sampun tebedeang apa dema? Hah? Lagu masih teman boya kecimol. Kadang-kadang. Masya Allah. Ada jadi itu normal. Wata kena demen, wata kena ente. Ampura. Jadi orang yang selalu berusaha menghindar dari tontonan-tontonan yang melenakan, itu ciri sak ketelu orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Ciri sak keempat jemaah, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dengan saya selalu bayar zakat, baik itu zakat mal, zakat fitrah, termasuk yang tadi yang sebut dengan istilah zakat profesi jemaah. Sehingga ye pesan dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Napi makna kasabtum dalam ayat niki para ulama tafsir berbahasa ay maksubukum, yaitu apa yang menjadi income, penghasilan kalian. Jadi napi jajua saya jajua sabedeang income, pemasukan. Napi lagi secara kontinu setiap bulan lewat gaji, insentif yang mereka terima, ampura niki wajib dizakatkan. Maka itulah yang disebut dengan zakat profesi, zakat dari penghasilan dari napi jak profesi yang kita geluti jemaah. Ampura. Maka para pemain-pemain sepak bola, misal pemain sepak bola terkenal, misal saberagama Islam, Muhammad Salah, misal pemain Liverpool yang masih namanya, niki seminggu doang gaji 4 miliar Muhammad Salah niki seminggu, ya, seminggu. Oh sebulan, wah hampir 15 miliar gaji sebulan. Nanti kewajiban berzakat, masya Allah, alangkah tidak adilnya Islam jemaah. Para petani lelah begawan jebang bangkat menun sampai nisab kewajiban berzakat, dan itu pun mereka panen sekali dalam 4 bulan. Bagaimana dengan orang-orang yang setiap bulan menerima gaji, setiap bulan mereka panen, apalagi kemudian panennya itu jauh melebihi nisab yang Allah sudah tentukan? Alangkah tidak adilnya Islam jamaah rahimakumullah, andai kata kaum profesional niki tidak diwajibkan mengeluarkan zakat setiap bulannya. Maka muncullah fatwa ulama yang disebut dengan zakat profesi. Orang yang selalu membayar zakat niki ciri sak keempat dengan saya mau surga Firdaus. Ampura yang berketuan sampun kepada bayar zakat, sampun kepada berzakat nggih. Alhamdulillah, berarti wah bedeang kelima, wah kriteria bedeang nih luar biasa, calon-calon penghuni surga Firdaus doang niki. Masya Allah. Ciri sak kelima jemaah, walladzina hum li furujihim hafizun. Niki yang akan tiang bahas nanti. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ya, perhatikan jemaah. Ciri sak kelima dengan menjaga kemaluan yang tidak ia berikan kecuali kepada yang halal. Jikalau ia perempuan, hanya ia berikan kepada suaminya seorang. Sehingga ada yang kanggu dengan ini bersemama lebih langan sekik ya mah. Kanggu dengan ini bersemama lebih langan sekik. Dan kanggu niki namanya poliandri nih, parang cara mangkin. Dengan ini bersedeang semama lebih langan sekik. Nah, nuara ibu-ibu berdengar lebudi. Perhatikan ibu-ibu. Ya kembe pun deng kanggo dengan nina bedeang semama lebih langan sekik. Ampura.
Jadi narak dengan ini bedeang semama lebih langan sikit. Misal 4 seni semama. Nggih. Ubetian saat ini niki ngana. Menon lahir dia jelas saya bin, saya amat. Jadi menon lahir disebut dengan bin jamaah menit tebaran. Alias bin rame-rame. Ya. Bin beriok-beriok. Istilah lain ni kita aramin Salome ni tepara. Satu lobang rami-rami. Bure ibu-ibu. Saya pun yang kanggu. Nah kalau laki-laki, makanya yang sebut tadi, hanya ia berikan kepada wanita-wanita yang halal. Saya nggak diganggu dengan mamu bersemina lebih langan sekit. Tentu dek ya mak. Nah kesemangat kena tentu. Masya Allah. Lagu ini naras abadi bani. Ya. Masya Allah. Tiang sering mengatakan kalau ceramah di depan ibu-ibu, tiang bilang begini jemaah, tenang bu, saya bilang gitu. Ini bapak-bapaknya tidak ada yang berniat untuk menjandakan, tiang. Jadi tidak ada yang berniat untuk menjandakan. Wah seneng ibu-ibu tebarak kena menang. Buat yang dibantu tuh nih kita yang lanjutan kena. Tapi wajah-wajah yang hadir ini rata-rata berniat untuk menggandakan. Ya. Burung senang ibu-ibu lemon. Jadi tidak ada berniat untuk menjandakan, tetapi berniat untuk menggandakan. Dek di atas yang si semua mencium melin berhari malik. Ampura. Nah dengan mamu tekangguan sampai 4 jamaah Islamiyah lewat pintu pernikahan. Itulah makanya Allah bahasa illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka yang halal. Jadi lanjutan ayat niki au ma malakat aimanuhum. Jadi perhatikan jemaah, bahasan ulama ada 2 pintu yang halal yang Allah sebut dalam Al-Quran untuk melampiaskan libido seksual secara halal. Pertama lewat pintu pernikahan illa ala azwajihim. Saat kedua au ma malakat aimanuhum, atau jikalau mereka punya budak-budak perempuan. Ya, ampura. Maka tadi yang sempat pertegas jamaah, budak diempade kance pembantu. Perhatikan jamaah niki, ini salah tafsiran bareng. Oh, ini salah tafsiran sampai balik setelah pusi dembah balik tu balik. Lah, jitaisir berpat we kambut tempat pembantu nih. Nah, dit yang bertanggung jawab niki ampura. Ya. Jari sak kanggono ente bedeang budak. Bedeang tebudak nina misal nggih ya kembek pun kanggo jamaah sengak budak nih kituannya yang memilikinya. Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dia boleh yang kembek-kembek tapi sak milikin niki kanggo nggih, karena dia punya ikatan kepemilikan dengan sang tua. Perhatikan jamaah, luwe sak beketuan lek tiang. Bahkan waktu tiang di Eropa, di Jenewa, tiang juga ditanya kenapa Islam tidak menghapus perbudakan. Yang jawab jamaah, justru Islamlah yang pertama kali mendatangkan apa yang disebut dengan penghapusan perbudakan. Cuma caranya dalam Islam kan kesuruh isi Al-Quran bebasan budak jamaah. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita umat Islam untuk membebaskan budak. Maka Islamlah yang pertama kali mengajarkan tentang pembebasan perbudakan. Tapi kenapa Islam tidak menghapus? Perhatikan jemaah, karena budak niki sifatnya kepemilikan. Pada para ibadat bedeang kepeng, bedeang sida kepeng semiliar.
tutuk sedekangan kepen ni kepude suruh bebasan kepen nikah jadi nikah sidang epe melen deh demele baik, dan itu bertentangan dengan fitrah jamaah. Ajaran Islam tidak ada satupun yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Sehingga ada sudah Allah berbahasa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi Islam niki dibangun ajarannya sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Dek nara ajaran sak bertentangan dengan fitrah. Ye kembek budak dek terhapus secara keseluruhan jemaah, karena budak sekali lagi itu kepemilikan. Pada marak tebediang kepeng, bedang tekepeng itu suruh bebasang dengkah sidang epe itu bertentangan dengan fitrah. Maka tersuruh berzakat, tersuruh bersedekah. Maka untuk apa? Titik tekannya adalah kerelaan dan kesukarelaan. Maka temele budak bebasang budak kita bebaskan, tetapi Islam tidak menghapus perbudakan, tapi Islamlah satu-satunya agama yang pertama kali mendeklarasikan apa yang disebut dengan pembebasan budak ya mas. Ya, sama ada serius dalam ayat Al-Quran si luwe perintah antek kebebasan budak. Bahkan perhatikan jemaah, luwe kaparat dari pelanggaran itu salah satu bentuk kaparatnya adalah memerdekakan budak. Misal seseorang melanggar sumpahnya, niki ada 3 pilihan kafaratnya. Salah satunya adalah membebaskan budak. Yang dengan langgar sumpah dia. Yang perlu saya perhatikan di surat Al-Mujadalah, ya, atau sebagian membacanya dengan Al-Mujadilah, ayat tentang zihar. Arak dengan nama oleh zaman Nabi meneu yang kena senina anti kazahri ummi, kamu awak muah nani wah pada status mara awak inah ko ya haramang diri gawe senina saya nggak simpadang awak senina kanja awak inah deng kanggo tegawe isi anak jamaah, maka sin haramang gawe senina kena senina anti kazahri ummi, kamu nane status dia jauh beda marah awak ini. Artinya dia berhenti tidak mau menggauli istrinya. Nah orang yang melanggar ziharnya, ini salah satu bentuk kafaratnya jamaah adalah membebaskan budak. Jadi si luwe ayat-ayat Al-Quran, salah satu bentuk kafarat dari pelanggaran itu adalah membebaskan budak. Nah pertanyaannya mungkin jamaah rahimakumullah, masih harak budak atau ndek? Kira-kira masih harak atau ndek? Tiang ketuan sih. Kira-kira mungkin le dunia niki masih harak budak atau ndek? Angkanya baru ya buat tiang perjelas. Okay. Dek nekanggo tepadang antara budak kance pembantu. TKW itu pembantu rumah tangga. Deng kanggo semena-mena tuan-tuan majikan to ya macam-macam. Karena mereka adalah orang-orang yang merdeka. Ibu bapaknya merdeka. Maka mereka tidak boleh diperlakukan seperti budak. Aku sajari masalah hampura Singapura Agung jamah luwe TKW terlalu begawean jak Saudi ule-ule jauh anak dimancung-mancung anak. Mudahan sak merari ini mudah-mudahan husnuzon ya. Lagu yang niat perbaikan generasi jauh nyala desi. Ya, hampura. Perhatikan. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan luwe bentuk-bentuk kaparat, salah satu bentuknya dalam kaparat pelanggaran membebaskan budak, niki menandakan bahwa masih harak budak di dunia niki. Di NTT jamaah di bagian pedalaman-pedalamannya masih ada budak. Di beberapa negara-negara Afrika masih harak budak niki. Ya, perhatikan. Dek mungkin niki sering yang sampaikan. Dek mungkin Al-Quran berbicara tentang sesuatu dan sesuatu itu sudah nggak ada di atas bumi niki. Itu nggak mungkin. Maka andai kata harak budak,
Berarti Al-Quran ini kitab jadul, kitab zaman dulu. Bukan kitab yang up to date, bukan kitab yang sesuai dengan konteks zaman ini dan zaman sampai kiamat nanti. Al-Quran jamaah sekalian yang sering katakan adalah kitab akhir zaman. Jikalau Taurat disebut dengan Old Testament, kitab perjanjian lama, Injil disebut dengan New Testament, kitab perjanjian baru, maka Al-Quran adalah kitab perjanjian akhir zaman. Nabi jasa sebut isi Al-Quran ini masih harap sampai makin jangan hampur. Mungkin luwe di antara pelunggu sami beranggapan bahwa wangkah nara ahlul kitab nanti buat dunia ini masih nara ahlul kitab ya. Siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani, itulah ahlul kitab. Maka Allah sering sebut dalam Al-Quran, ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, andai kata kahara ahlul kitab zaman mangkin dinarak kena ayat niki ara dalam Al-Quran jemaah. Berarti Al-Quran itu adalah kitab jadul, kitab zaman dulu yang enggak level, enggak bau tekadul zaman mangkin niki. Maka sekali lagi tiang ulangi, Nabi jasa sebut si Al-Quran masih hara sampai zaman ini. Ya, termasuk ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, itulah ahlul kitab. Ampura, sinampura agung. Mungkin hara sahabat kurang gepat. Lai pontaranin ahlul kitab sehingga masih murni kitab. Nanija kitab-kitab Taurat Injil sudah banyak yang dirubah-rubah oleh para pendetanya. Misal menonin ampura sinampura agung jamaah. Sendik neman turun Al-Quran yang terubah Taurat Injil itu para pendeta-pendetanya, dan Al-Quran datang belakangan tetap memanggil mereka dengan sebutan ya ahlul kitab. Ya, berarti memang ini masih arah ahlul kitab ini. Bahwa Taurat dan Injil sudah nggak murni lagi itu sebelum Al-Quran diturunkan jemaah. Ya, sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi masih arah ahlul kitab sampai makin niki. Pura sinampura agung. Dengan Islam mama kanggon merarikan ke ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Lai Yasir Arafat almarhum presiden Palestina seninan Yahudi jawab boleh. Mungkin dalam konteks keartisan Indonesia, Jamal Mirdad agamanya Islam, seninan Lydia Kando agama Kristen, masih Kristen sampai jelunik Lydia Kando. Boleh pernikahan itu dalam pandangan agama. Kenapa? Karena Lydia Kando orang Kristen, dia masuk dalam sultan ahlul kitab. Yang tidak boleh kalau yang laki-lakinya yang ahlul kitab menikahi wanita muslimah, itu hukumnya haram. Coba perlu lihat di surat Al-Maidah ayat yang kelima, bahwa sudah Allah gangguan dengan mama Islam merarikan dengan ina ahlul kitab wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya, ganggu dengan Islam mama merarikan dengan ina ahlul kitab. Ya, burut lagu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Selain Yahudi dan Nasrani bukan ahlul kitab. Hindu, Buddha, Konghucu, ini bukan ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Jamaah rahimakumullah. Jadi napi namanya budak masih nara. Ya, masih nara. Cuma le Narmada, le Lombok, le NTB mungkinkah nara? Mungkin. Lagu le beberapa tahun sak lainan masih nara. Pakai nara dengan mama tuan bedang budak dengan nina boleh dia gauli walaupun tanpa melalui pintu pernikahan. Allah sebut dalam ayat tadi. Lagu enara dengan nina sajari majikan, dengan nina sajari tuan den kanggo berhubungan kance budak sama haram hukumnya. Ya, beda memang dengan nina kance mama jamaah hampur. Ya.
Makanya Al-Quran mengatakan walaisa zakaru kal unsa, dem pada mengamalkan janina. Alhamdulillah itu ya jadi dengan mama kelebihan seketik ampura jamaah. Dende ibu-ibu protes lemodi ke. Niki kriteria sak ke-5 jamaah. Kriteria sak ke-6 walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dengan sak tepati janji, menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Niki kriteria sak ke-6. Yang bersingkat kriteria sak ke-7 walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dengan selalu jaga waktu sembahyang sak 5 waktu jemaah. Dembeng ya lepas, dembeng ya telah. Sebagaimana dembeng lepas, dembeng harta tutuk sin jaga 5 waktu niki tutuk sin jaga dan ya beng lepas dan ya beng telah jemaah. Nah, siapa yang memiliki kriteria niki bahasa Indonesia Allah, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah yang akan menjadi pewaris surga Firdaus dan mereka kekal di dalam. Ampura sedek yang tutup. Kira-kira di antara pitu kriteria niki arah di antara belum usami salam pun bedean sapitu-pitu. Coba angkat tangan. Arah percaya diri atau mungkin PDOD, percaya diri overdosis. Enara semel angkat tangan, wah pitu je, wah kacang, wah kemudian yang sidok lampak naik jawab. Lagu jujur-jujur siapa jawab? Dema. Lalu datang. Insyaallah. Dilarang manusia sa sempurna. Ya. Bahasa disida Allah dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Dalam ayat lain disida Allah bahasa la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Dalam ayat yang lain disida Allah bahasa fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah, beribadahlah kalian semampu kalian. Ya. Allah sangat bikan, disida Allah Maha tahu. Yang penting tuh harap niat, berniat, maka sering-sering ngendeng. Tiba disida Allah ngendeng baru bahasa Nabi dendek tanggung-tanggung semengendeng ngendeng antem mau surga Firdaus. Kerang-kerang baca doa niki, mudah-mudahan sang lemak bareng-bareng di dalam surga Firdaus. Amin. Itulah pengajian sore niki jamaah rahimakumullah. Ara sesi tanya jawab niki apa? Oke, sila. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah undangan Oke, dok. Kriteria cetak Indonesia ini arah undangan atau amal yang mudah. Jadi jangan kriteria orang muda. Kemudian yang kedua, penjelasan yang ini ataupun kan ya acara kamu baiknya gaji bulanan kami akan Masya Allah. Yang sering ditanya di mana-mana karena lagi yang ketua basna sering yang terketua segera itu pensiun masih bertepotong sekah tuh ya. Perhatikan ya Pak. Pertanyaan saya pertama, dulu yang pernah mengajar di Ma'had Khalid bin Walid Universitas Muhammadiyah dan yang juga pernah jadi dosen di Universitas Muhammadiyah. Nah, waktu Tiang jadi dosen di Ma'had Khalid bin Walid Universitas Muhammadiyah, jadi ada program namanya pengiriman dai ke pelosok-pelosok negeri. Salah satu yang targetnya itu adalah ke NTT. Ilin dikirim mahasiswa saat tamat-tamat di Ma'had Khalid bin Walid niki. Nah, mahasiswa kami yang pergi ke NTT di tempat-tempat terpencil
Itu ia saya bercerita bahwa masih arak budak di NTT Nusa Tenggara Timur, ya, bukan di Timur tapi di Nusa Tenggara Timur, masih wilayah Indonesia NTT. Mereka masih sempat menemukan adanya budak di sana, tapi masih sangat jarang. Jadi saya taranin budak itu lahir dengan langan dengan sak budak, ina amak budak. Maka menurut lahir nia pun statusnya menjadi budak. Supaya dia bisa merdeka harus narak dengan beli, harus narak dengan bayar. Saya nggak budak niki barang yang sifatnya kepemilikan, malah yang baru sampaikan. Jadi budak niki narak epin bedang tuan, mai kebayah leside nih 3 juta bebasan ya, dan yang berhak mengatakan dia bebas atau tidak adalah yang memilikinya, yaitu tuannya. Oh, bebaslah kamu nih, bebaslah dia, berhenti dia jadi budak. Perhatikan jemaah, sekali lagi, ampura tiang niki ketua Basnas Lombok Barat. Salah sopuk sak berhak menerima zakat dalam asnafus zamaniyah, 8 orang yang berhak menerima zakat. Allah sebut dalam Al-Quran di surat At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Salah satu di antara 8 kelompok yang berhak menerima zakat itu ada yang disebut dengan riqab. Siapa riqab jemaah? Riqab adalah budak mukatab. Saya terkena taranin budak mukatab, budak sak bedeang perjanjian kan cetuan. Meneonin tuan, bedeang kepeng 10 juta tahun ni, membayar diri merdeka wah kamu. Nah, kepada mereka lah salah satunya zakat itu diserahkan kepada budak-budak yang disebut dengan riqab dalam ayat ini. Mereka berhak untuk menerima zakat. Nah, ketika Al-Quran menyebut tentang riqab, tentang pembebasan budak, berarti memang ini masih arak budak di bawah dunia ini, ya. Cuma kan misal di Arak, misal di Lombok, di NTB, di Nara, oleh riqab ndek semua dengan bagian dari zakat niki ke yang lain dialihkan, ya, misalnya lebih diperbanyak ke fakir miskin, para mereka. Itulah budak. Dan yang pertegas sekali lagi pertanyaan pelumbuh baru bahwa TKW beda dengan budak. Beda lain dari TKW Saudi kah, Qatar kah, Malaysia kah. Jikalau dia di Indonesia, ibu bapaknya merdeka dan dia juga seorang yang merdeka, maka dia adalah orang yang merdeka. Lalu begawean jak bembe sanian-nian niki. Bedeang tuan, bedeang majikan, itu majikannya tidak boleh main embat, tidak boleh main gerasak gerusuk. Aro pembantu teni ya budak ele itu beng itu bayar. Bukan. Pembantu rumah tangga sekali lagi beda dengan budak. Jadi yang pura siden de bedeang pembantu nina le balen. Hati-hati. Bende wajib taisir kanggo ni mula-mula boleh balik main tarik ke dalam kamar doang terus. Ya, pura niki. Tiang leto le balen tiang dua tiang bedeang pembantu nina doang. Oh segera dia yang main tarik-tarik. Ya, ampura niki. Karena sangat paham pembantu itu nggak sama dengan budak ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir baru niki tentang nanti pertanyaan belum terakhir. Oh ya, pensiun. Oke, perhatikan jemaah. Baiknya dan ini terhadap kewajiban kita sebagai seorang lelaki. Ya. Sisi leader kesalahan Allah. Pada budak misalnya,
Karena kita kasih kewajiban pada istri. Sisa apakah seluruhnya itu jawabannya? Baik. Begini, Guru jemaah. Jadi kalau yang bicara tentang Basnas, ya. Kalau di Basnas itu ada rekening khusus tentang rekening namanya rekening zakat, ada rekening namanya rekening infak dan sedekah. Jadi orang-orang yang misalnya arak pegawai negeri atau pegawai di suku BUMN secara nisab dikman sampai hartanya untuk dizakatkan, maka ia tetap boleh dipotong, tetapi yang masuk nanti dalam infak dan sedekah, ya, tidak masuk dalam bab zakat. Nah, jadi misal narak pensiunan tetap terpotong, misal 10.000 katakan, berdiam uang pensiun misalnya 4 juta, tetap terpotong oleh Basnas misal 10.000, sementara 4 juta itu katakanlah misal dikman sampai nisab, maka itu bagian dari infak dan sedekah, bukan zakat. Dan perhatikan jemaah, Presiden Nabi berbahasa manaqasa malun min sedekah, dendek takut ya jadi dengan miskin hanya gara-gara bersedekah 10-15 ribu, ya. Karena Nabi berbahasa baru dek nuah ya kurang harta eniak tersedekah ente impakah. Asyaitanu ya'idukumul faqra, bawa ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Di bawah ayat ini sudah Allah menyebutkan asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan sagring takut-takutan kita terjadi dengan miskin. Dene bersedekah habis kepeng melawan. Ujung-ujung pelit itu ya, Mak. Ya. Ampura pelit. Itu jadi dengan mamun tebedang seni yang ditekanggo pelit. Yang sering mengatakan dengan ibu-ibu ni kenara ibu-ibu lemoti. Yang tebedang semama pelit dan mele bang sudah kepeng kanggun debait kepeng semama de tedok-tedok. Ya. Niki bukan tiang yang berfatwa, Nabi sak berbahasa niki. Nggih. Lae Hindun seninan si Abu Sufyan, setelah Abu Sufyan masuk Islam, melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, semamang ke Abu Sufyan ka pelit mune. Kanggung kebaik kepeng keduk-keduk, yun yang berketuan Hindun jemaah. Nabi bahasa Nabi, khudhi ma yakfiki. Oh kanggung bait, lagu bait secukupnya. Ya. Dek sembih. Bayar secukupnya, Bu. Jadi kamu ada baik kepeng semama ada teduk-teduk lagu secukupnya. Polisi dah tak tahu secukupnya no. Lagu yang yang cukup dan ini cukup. Masya Allah. Makanya itu yang sering mengatakan dengan ini rata-rata ya tawaduk, bapak-bapak. Tahu udah kenal tawaduk? Tahu warna duit, kenal? Tebeng sapute, mele sabe agak mele. Masya Allah. Marah nih ke? Ayah anda ke? Sila terakhir. Terima kasih. Dan niki terus terang mungkin yang dengar ada yang kita dengar bahwa orang yang nikah dengan orang yang beda agama itu ketika dia tetap menjadi itu yang penting. Nah, tadi Bungku sampaikan ternyata orang Islam yang nikah dengan Nasrani seperti Muhammad Mirdat yang diadakan itu boleh. Nah, maksudnya apakah itu nikahnya harus secara Islam atau nanti bisa saja dia nikahnya secara Kristen atau giliran setelah Islam baru Kristen. Baik. Terima kasih. Tadi sangat nanti itu jawaban itu nanti yang ditanya ya sudah ya udah sekalian aja sekalian silakan sekalian ya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh saudara kita. Jadi
Nabi terangkan dalam tidak dibolehkan. Ya. Ini jadi pertanyaan kita sekarang ini, apakah orang Nasrani atau orang Yahudi dan Nasrani sekarang ini, apakah layak disebut ahlul kitab, sedangkan mereka itu menganggap Yesus sebagai Tuhan, bukan sebagai ahlul kitab pada zaman sahabat dulu. Itu aja menjadi pertanyaan kita. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Perhatikan jemaah. Jadi mungkin undang-undang sekarang di Indonesia, undang-undang positif di negara Indonesia itu tidak mengakui pernikahan beda agama sekarang. Jadi narak dengan merarik beda agama, dia terima isi KUA. Kalau misalnya si perempuan itu misal dengan Hindu atau Kristen harus sama Islam dulu, ia pun kanggo tetikahang si KUA. Atau ampura menarak dengan Islam, nauzubillah, merarik aja dengan kafir, harus sugul langan Islam dulu saat Islam niki. Ia pun kanggo tikahan dan itu baru diakui oleh negara. Niki undang-undang sekarang niki, ya. Sementara pernikahan Jamal Mirdad dijakan oleh dari manara undang-undang niki. Jadi dulu yang mereka menikah ini apa namanya, nggak resmi, menikah dalam arti dinikahkan oleh tokoh agama, kemudian mereka menikah, dan sampai hari ini mereka masih sebagai suami istri. Dan dalam pandangan agama pernikahan itu sah karena Lydia Kando beragama Kristen dan Kristen itu adalah salah satu ahlul kitab. Perhatikan, kalau dikatakan bahwa ahlul kitab gak sama dengan ahlul kitab yang sekarang, siapa bilang gak sama? Pada doang selaku sama semuanya. Perhatikan, saya sampaikan di hadapan kita, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah dalam peristiwa penyaliban yang sangat terkenal. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak mensalib Isa, tidak membunuh Isa, tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah seseorang yang diserupakan dengan Isa. Sebelum yang lanjutkan, ada satu poin penting yang ingin saya sampaikan jemaah. Di kalender kita, di TV kita itu sering ada penyebutan hampura hari wafatnya Isa al-Masih. Kita umat Islam nggak boleh menyebut kata-kata itu, haram hukumnya. Kita kalau menyebut Isa, kita sebut dengan hari wafatnya Syabihu Isa, hari wafatnya orang yang diserupakan dengan Isa. Gak boleh kita mengatakan hari wafatnya Isa, karena kalau kita mengatakan hari wafatnya Isa, apa bedanya kita dengan mereka? Sementara Al-Quran mengatakan yang dibunuh dan disalib itu bukan Isa, tetapi seseorang yang diserupakan dengan Isa. Jadi hati-hati, walaupun ini hanya sekedar kata-kata, tidak sampai mungkin kepada keyakinan. Lagu yang kerang lalu tersebutan, ya lama-lama yakin terjadi, dan itu salah dalam pandangan agama jemaah. Gak boleh seorang Muslim mengatakan Isa itu wafat, karena itu keyakinannya orang Kristen. Ya, maka yang datang lemak tanggal merah hari apa anak-anak, maka pada dia tamat sekolah libur, ya, ajah mereka dengan mengatakan hari wafatnya Syabihu Isa, yaitu orang yang diserupakan dengan Isa. Itu yang benar, ya. Perhatikan, begitu Isa diselamatkan dalam peristiwa penyaliban, Dekman Isa tenobatang sebagai Tuhan jemaah. Kapan Isa dinobatkan sebagai Tuhan? Itu 300 tahun setelah Isa diselamatkan dalam peristiwa penyaliban itu. Jadi seluruh gereja-gereja di dunia berkumpul, konsili unin tepara, ya, konsili berkumpul di salah satu kota di Istanbul, di Turki sekarang ini. Mereka berkumpul, para pendeta-pendeta ini ke Ledrika,
Apa isi pertemuan mereka? Isi pertemuannya mengangkat dan menetapkan Isa sebagai Tuhan. Ya. Jadi manusia berkumpul dalam rangka mengangkat manusia untuk jadi Tuhan. Yang cara itu kan yuk segera lalu gitu. Manusia piang SK manusia jadi nenek gitu. Ya. Dan dalam keyakinan itu udah adiknya keyakinan ini ya. Nah, 200 tahun setelah Isa ditetapkan sebagai Tuhan dalam peristiwa konsili itu, maka turunlah Al-Quran, diangkatlah Nabi menjadi Nabi akhir zaman. Dan Al-Quran, coba perhatikan ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan apa? Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Hai orang-orang ahlul kitab. Artinya Al-Quran masih mengakui Al-Quran, ahlul kitab itu masih ada. Dan itu 200 tahun setelah Isa dinobatkan sebagai Tuhan. Kenapa kok Al-Quran memanggil dan menyebut mereka dengan ahlul kitab? Kalau kita mengatakan sekarang ahlul kitab sudah nggak ada, berarti Al-Quran itu bukan kitab yang up to date, bukan kitab yang sesuai dengan konteks zaman kini, tapi dia adalah kitab jadul. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Umnya jamaah menyebutkan bahwa ahlul kitab itu masih ada sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Ya, silakan baca di kitab Al-Um. Jadi boleh laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab secara syariat, walaupun tidak diakui pernikahan itu secara undang-undang negara saat ini. Jadi kalau ada ahlul kitab mau nikah dengan seorang muslim, dia harus masuk Islam dulu. Terlepas nanti setelah dia menikah dia kembali lagi ke agamanya, itu nggak jadi masalah. Yang penting dia diakui oleh negara dulu saat pernikahannya. Karena sekali lagi di Indonesia tidak mengenal pernikahan beda agama. Mara nikah. Sila berdoa jamaah alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan wajma'na fi jannatika ya Rahman ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة